Ya, pemirsa, 20 orang terduga teroris Jemaah Ansarud Daulah ditangkap dalam penggerebekan di 5 lokasi berbeda di daerah Sulawesi Selatan. 2 diantaranya tewas ditembak. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan tim Gegana Polda Sulawesi Selatan juga menyita beberapa jenis bom dan senjata. Dalam penggerbekan yang dilakukan pada Rabu kemarin di 5 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan, tim Densus 88 Anti Teror dan tim Gegana Polda Sulawesi Selatan menyita 6 pucuk senjata api, bom rakitan, sejumlah senjata tajam, dan beberapa buku yang berisi ajaran jihad. Selain mengamankan barang bukti, 18 orang terduga teroris Jemaah Ansarud Daulah ditangkap di 5 lokasi di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Nrekang. Sementara 2 lainnya tewas ditembak karena berusaha melawan. Bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang menyatakan baiat kepada khilafah atau ISIS pada tahun 2015 di Pondok Pesantren Arido pimpinan Ustadz Basri. Penangkapan terhadap terduga teroris Jemaah Ansarud Daulah dilakukan secara besar-besaran Rabu siang kemarin. Penggerebekan dilakukan di 2 rumah di perumahan Villa Mutiara Biru, Kecamatan Piringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 20 orang yang ditangkap, 2 diantaranya, Rizaldi dan Aziz, tewas ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Kedua dipastikan anggota kelompok Jemaah Ansarud Daulah atau JAD dan terlibat dalam pengeboman gereja di Jolo, Filipina, Januari 2019 lalu. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari anak panah hingga benda mirip rakitan bom. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah teroris yang tewas ditembak mati oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di Kota Makassar telah diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat tiba di ruang jenazah. Isak tangis istri dan keluarga pecah saat tiba di kamar mayat Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar pada hari Kamis siang. Sejumlah keluarga bahkan jatuh pingsan saat melihat jasad keluarganya di peti mati. Di depan peti mati, sejumlah keluarga menggelar sholat jenazah. Usai disolatkan, kedua jenazah teroris yang ditembak mati tim Densus 88 ini langsung diantar dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 jenazah ini masuk dalam kelompok JAD dan sempat mensuplai dana bom bunuh diri di gereja di Jolo, Filipina beberapa tahun yang lalu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar pra-peradilan status tersangka Rizik Syihab. Pada persidangan kali ini, kuasa hukum Rizik Syihab dihadirkan saksi, fakta, dan ahli hukum pidana. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Rizik Syihab Kamis kemarin kembali digelar. Jadwal sidang mendengarkan kesaksian dari 2 saksi fakta dan 2 saksi ahli yang dihadirkan pihak Rizik Syihab. Saksi fakta yang dihadirkan adalah tetangga dari Rizik Syihab di Petamburan, sementara saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Hakim dan tim hukum Polda mencecar sejumlah pertanyaan kepada saksi fakta terkait dengan kondisi saat kerumunan di Petamburan yang disebut melanggar protokol kesehatan di tengah penerapan PSBB. Sebelumnya kita tidak tahu bahwa di situ rupanya banyak polisi yang membantu mengamankan, ada tentara, ada dishub, ada pol PP, ya kan begitu. Di samping panitia pelaksanaan daripada FPI sendiri. Sangat bagus itu keterangan. Kalau melihat dari keterangan saksi tadi, ini berarti penetapan tersangka sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah. Pemirsa, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat mendalami kasus video viral tentang deklarasi Tentara Allah di Kabupaten Bandung Barat. Polisi pun mencari keberadaan Ustadz ES yang menghilang usai video deklarasinya viral di media sosial. Suatu jamaah dibentuk suatu jamaah.
Kepolisian daerah Jawa Barat terus mendalami dan menyelidiki kasus video viral tentang deklarasi Tentara Allah yang terjadi di perkampungan Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil keterangan masyarakat yang didapat polisi, warga di Sasak Bubur Desa tidak mengerti dan mengetahui apa yang disampaikan oleh Ustadz ES. Polisi masih mencari keberadaan Ustadz ES untuk dimintai keterangan. Setelah video deklarasi viral, Ustadz ES menghilang. Nah, untuk ustadznya tersebut sampai sekarang sedang kita cari untuk minta keterangan mengapa yang bersangkutan melakukan seperti itu. Saat ini masyarakat tidak lagi ikut dalam deklarasi Tentara Allah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 42 tahun berdiri, akhirnya Masjid Istiqlal Jakarta telah rampung direnovasi. Ya, tidak hanya megah, Masjid Istiqlal yang direnovasi dengan biaya 475 miliar rupiah ini lebih bersih dan eksotis. Dan pemirsa, inilah wajah baru Masjid Istiqlal. Masjid terbesar se-Asia Tenggara, inilah Masjid Istiqlal yang berada di pusat ibu kota Jakarta. Kini Masjid Istiqlal tampil dengan wajah baru. Tak hanya megah, Masjid Istiqlal juga lebih bersih dan eksotis. Selain itu, interior masjid pun diberi sentuhan berbeda dengan lampu-lampu indah hingga pencahayaan yang eksotis. Lampu masjid menggunakan teknologi smart lighting, lampu dengan sistem otomatis mengikuti cuaca di luar masjid. Dinding masjid diubah dengan tampilan artistik. Tempat wudhu juga tak luput direnovasi dengan suasana baru. Renovasi ini dibuat secara besar-besaran dengan anggaran mencapai 475 miliar rupiah. Kegiatan ini juga tidak mengubah struktur bangunan, namun ada penambahan berupa plaza, gerbang, dinding, hingga pembangunan parkir bawah tanah. Wajah baru Masjid Istiqlal ini diharapkan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat persaudaraan antar umat beragama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 mahasiswa pemalsu surat keterangan hasil swab PCR ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.